Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik. Yang terakhir dulu, apa sih yang menjadi rahasia? Pengalaman saya, apa yang kita buat rahasia kepada siapa? Pertanyaan tentu ini rahasia kepada negara lain. Apa yang dia tidak tahu? You beli pesawat 2 dia tahu di Amerika, di Eropa. Kita beli tank, dia tahu orang. Dan tiap kali ada 5 Oktober ada pameran, kan terbuka semuanya sebenarnya. Tidak ada perlu hal yang disembunyikan dalam keadaan sekarang. Apanya rahasianya sebenarnya? Jangan, rakyat harus tahu berapa negara beli ini, berapa pajak yang saya berikan dikemanakan. Rakyat mesti tahu. Rahasia apa pertahanan ini yang kita beli kapal selam langsung negara ini, baru pesan sudah tahu. Mau tipe ini langsung tahu tipenya ini. Kan tidak ada dalam keadaan begini apa rahasia apa? Ya, yang harus disembunyikan. Semua tahu. Jadi kalau kita sendiri ingin tahu kenapa? Itu tidak rahasia. Itu sesuatu yang dijelaskan oleh Pak Prabowo. Apakah benar ada permainan pihak ketiga dalam pengadaan alutsista? Kita harus membongkar sesuatu yang di bawah permukaan ke atas permukaan. Saya terima kasih buat Pak Anies. Debat kali ini memberikan ruang yang luar biasa terhadap kita tentang sektor pertahanan. Karena memang dugaan-dugaan permainan, dugaan-dugaan penyimpangan dalam alutsista itu menyakitkan dan menyedihkan kita. Kenapa? Permainan-permainan pihak ketiga itu membuat kondisi alutsista dalam kondisi underspec, di bawah standar. Akhirnya para prajurit seringkali menggunakan alutsistanya jatuh, kecelakaan, dan beberapa kali membahayakan. Jadi pertanyaan Pak Anies tentang keterlibatan pihak ketiga itu harus dijawab oleh Pak Prabowo. Apakah benar PT TMI itu supaya kita memiliki sektor pertahanan yang transparan dan akuntabel? Sayangnya Pak Prabowo tidak bisa menjawab itu gitu. Malah mengajak diskusi di belakang. Menurut saya jawab diskusinya di depan bukan di belakang supaya masyarakat tahu gitu ya. Nah, kalau Bung Daniel tadi udah bisa menjawab, seharusnya yang menjadi kandidat presiden Bung Daniel bukan Pak Prabowo tadi malam, karena Bung Daniel bisa lebih menjelaskan malam ini gitu ya. Benar, buktinya dalam waktu singkat Bung Daniel bisa, tapi saya mungkin feeding dari Bung Daniel ke Pak Prabowo Belum nyampe. bukan belum nyampe, tidak diterima oleh beliau yang kemudian terlalu overconfident. Nah, karena gue Menteri Pertahanan, bekas prajurit, mengetahui segala macam, feeding dari tim akhirnya tidak bisa dimatangkan oleh beliau. Berbeda dengan yang paslon 1 dan 3 justru menerima itu dan mempelajari itu. Gitu. Kemudian PD, kita kan harus bayangkan itu para calon presiden itu suatu hari akan berdiri di depan panggung dunia. Yang mungkin kita punya masalah nggak mudah. Jadi nggak bisa kalau kita diserang terus ngomong datanya nanti aja gitu. Nggak bisa. Jadi kesiapan dalam berdiskusi, kesiapan dalam menyiapkan pandangan itu penting. Dan kalau kita lihat kemarin memang paling siap adalah Pak Ganjar kelihatannya. Kedua Pak Anies, menurut saya Pak Anies paling siap dengan kalau pemain bola tuh dia langsung cuek bikin strike gitu. Dan itu yang membuat saya agak menyesalkan karena Pak Prabowo sebenarnya siap kok, sebenarnya siap sekali. Kita juga buatkan roadmap yang cocok dengan beliau sesuai keahlian dan apa sih kemampuan dan dunia beliau sebagai Menteri Pertahanan. Nah kemarin itu kan kesannya jadinya sebagai calon presiden kelihatannya beliau jadi merasa diserang sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana sih jadi nggak ngerti lah. Jadi kemarin itu agak bingung gitu. Saya lihat Pak Prabowo tidak mampu juga melakukan manajemen emosi dia, ya. Tampak jelas bahwa beliau sangat emosional ya, khususnya kalau udah dengar suaranya paslon nomor 1 ya. Itu seperti kayak musuh bebuyutan karena yang satu merasa saya dulu bantu kamu jadi gubernur DKI kok kamu sekarang kayak begitu. Masih korek-korek yang lama-lama. Ya gitu. Yang ketiga menurut saya dia juga tidak memiliki manajemen waktu yang baik.
Kenapa demikian ya? Karena kami ya sebagai orang yang biasa diskusi di internasional, kalau kemudian panitia mengatakan you have 3 minutes ya, itu ya kita harus selesai dengan 3 menit. Jangan kemudian dikatakan ya saya nggak punya waktu, ini waktunya cuma terbatas. Bagaimana saya menjelaskan? Harusnya dia bisa. Yang kemudian Anda tahu ya, kalau beliau nanti jadi presiden, kalau dia sikapnya emosional seperti itu dan kemudian memaksa orang untuk menerima pendapat dia tapi dia nggak mau menerima pendapat lain, bagaimana dia melakukan diplomasi internasional? Jangankan di negara lain, di ASEAN aja kan sulit sekali. Terima kasih Prof. Ikrar. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala turut berkomentar mengenai pro kontra terkait data anggaran alutsista di Kementerian Pertahanan pasca debat ketiga Pilpres 2024. Dalam debat yang dihelat Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 malam, calon Presiden Capres nomor urut 1, Anies Baswedan meminta anggaran terkait pembelian alutsista dibuka. Namun, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, berpandangan bahwa pertahanan merupakan sesuatu yang sakral dan harus bersifat rahasia. Menurut JK, sapaan akrab Yusuf Kala, data anggaran pembelian alutsista bukanlah data rahasia. Sebab, negara lainnya juga mengetahui alutsista apa yang dibeli oleh Indonesia. Pengalaman saya, apa yang kita buat, rahasia kepada siapa? Pertanyaannya tentu rahasia kepada negara lain. Apa Anda gak tahu? You beli pesawat 2 dia tahu di Amerika di Eropa, kita beli tank tahu itu orang, kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Selain itu, JK menegaskan bahwa alutsista Indonesia selalu dipamerkan setiap tanggal 5 Oktober atau peringatan Hari TNI. Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI, ini juga menilai seharusnya negara membuka apa-apa saja yang dibeli oleh Kemenhan terkait dengan alutsista. Masyarakat, jelasnya, perlu tahu uang pajak yang mereka berikan kepada negara dikelola untuk keperluan apa saja. Rahasia pertahanan ini yang kita beli kapal selam langsung dan baru pesan sudah tahu, negara lain. Mau tipenya ini, tipenya ini, kan tidak ada dalam republik ini rahasia apa yang harus disembunyikan, semua tahu, ujarnya. Sebelumnya, Anies Baswedan menyoroti Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto terkait dengan anggaran alutsista. Anies menganggap bahwa anggaran sekitar 700 triliun rupiah yang digunakan untuk membeli alat alutsista seharusnya dapat dimaksimalkan untuk menjaga keamanan negeri. Terlebih, Anies mencatat bahwa ada separuh dari tentara di Indonesia yang tidak memiliki rumah dinasnya mereka sendiri. Bagaimana 700 triliun rupiah anggaran Kemenhan tidak bisa mengatasi itu, keamanan negeri, justru digunakan untuk membeli alutsista bekas yang di saat tentara kita lebih separuh yang tidak memiliki rumah dinas, kata Anies dalam debat Capres di Istora Senayan. Pada debat calon presiden ketiga, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak mengkritik Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Kritik tersebut adalah soal perencanaan pertahanan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI. Namun, Prabowo tidak menjawab pertanyaan tersebut karena berdalih bahwa itu adalah rahasia negara. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta tidak dengan negara ini. Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum. Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor, katanya kepada Anies Baswedan. Bahkan, kemudian Ganjar dilaporkan advokat pengawas pemilu Awaslu ke Bawaslu pada Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Dengan membawa sejumlah bukti-bukti berupa rekaman video dari media dan saksi, Awaslu langsung memasuki ruang pengaduan di Bawaslu. Laporan tersebut dikaitkan dengan pernyataan Ganjar saat debat Capres pada Ahad, tanggal 7 Januari tahun 2024, saat Ganjar mendesak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dianggap membuka rahasia negara. Saat itu, Ganjar mengajukan pertanyaan mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pertahanan masih belum mencapai standar yang diinginkan. Menurutnya, alokasi anggaran saat ini hanya sekitar 0,78% dari produk domestik bruto (PDB) yang seharusnya mencapai 1-2% dari PDB. Termasuk soal minimum essential force (MEF).